أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة إلى الناس بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الحق وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. XGP 2 bagian kedua. Ini merupakan materi kuliah keempat. Penyaksinya adalah ini. Penyaksi kuliah keempat. Penyaksi kuliah keempat. Syuhada kuliah keempat. Al-Quran itu condong tersusun atas 7 kolom dan 10 baris, kemudian berulang. Nah, 7 kolom, 10 baris. Tujuh kolom, 10 baris. Nah, itulah yang menyebabkan dia mengapa ada pola tambah 7, ayatnya sama nih. 34 tambah 7, 41. Ini juga bersamaan. 52 tambah 7, 59. Bersamaan dia. Jadi ada bilangan 7 di sini. 52 tambah 7, 59. Itu yang mendasari mengapa saya mengatakan Al-Quran itu condong tersusun atas 7 kolom dan 10 baris kemudian berulang. Kita lihat saja. Dimulai dari surat kedua. Yang ayatnya 286 ditulis 2.286. Itu dia. Nah, selanjutnya ditambah 7. Jadi di bawah dia ini pasti 9. Nah, 9129. Di bawahnya lagi 16. Nah, 128. Anda ada yang nggak lihat 129, ini 128. Nah, kan berurut ini. Bilangan berurut dia. Nah, ini 118. Nah, ini kan 1 dan 2 berurut. Anda lihat ini kan, 34 ini 54. Ya kan? Nah, ini bersamaan, saudara. 128, 182. Nah, ini dia, sama dia. Ini karena tambah 7 dia. Dia bisa sama begini karena ada bilangan 7 ini yang buat dia sama sampai di sini. Sama-sama 54. Bersamaan. Nah, ini berurutan lagi. Ini 60, ini 59. Nah, ini sama-sama 60 dia. Mengapa 51 60, 30 60? Nah, karena dia berada di dalam satu kolom.
Yang menarik ini, dia pakai bilangan yang sama. Nah, ini 24, ini 24. 59. Nah, surat Nuh diletakkan di akhir lembaran ini. Nih, Nuh di sini. Ini yang disebut sujud Nuh. Lembaran ini. Nah, di lembaran kedua itu kan, di lembaran pertama kan 286. Nah, di lembaran kedua kan 72 kan. Ini kan 71, 72 kan. Nah, 72 Anda lihat. Lembaran kedua itu, nah dia ngangkat gitu, dia masuk 7 situ. Nah, makanya surat 72 yang 28 dan 73 20. Saya ulang ya, ini di lembaran pertama ini 2286. Nah, di lembaran keduanya begini dia. Nah, itu terjadilah pendulum. Ya. Pendulum. Nah, surat Nuh alaihissalam di akhir 71 28. Nah, ini kita sebut sudut Nuh. Nah, Al-Quran itu kan alwah terjaga. Di dalam alwah terjaga. Alwah itu kayu, saudara. Ya. Bagaimana ia dijaga? Itu persoalannya. Bagaimana dia ini dijaga? Nah, sekarang pola logik Gunung Padang tel 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia membuktikan cuma di dua saja. Di dua nih, teras 2 dan teras 4 saja. Bersifat aksema terbukti dia semuanya. Ya. Teras 1 ini dia. Nah, batu ujian 1 kan? Nah, ini dia. Terus teras 2 kan 2 item. Nah, kursi dan makam. Udah, ini bersifat aksema. Udah, jadi berarti 10 di sini kan? Sehingga teras 1 itu dari 9. Nah, dari sini 9. Dan ini 9. Nah, ini 91. Jadi kalau ini di 9 ya, ini kan bangun X di pintunya kan. Nah, di sini ada penukaran, saudara. Nah, seperti itu. Saya ulang. Penukaran 19-nya. Nah, 70 itu di sana. Makanya sudut Nuh setelah itu, sudut Nuh kan. Sudut Nuh kan ini. Ya, saya ulang ya. Ini dia dipertekan dengan bilangan Marosot 16. Nah, sehingga ini tinggi sebelah ini. Ini di sini nih. Ya. Nah, tinggi sebelah ini bangun X. Bangun X itu pintu. Nah, 70 di sana. 9 di sini. Nah, kan kalau saya lihat dari atas ini, nah seperti ini dia. Nah, itu dia. 70 di sini. Nah, ini aula 3 dimensi. Surat Nuh di sini. Nah, ternyata ayat ini 7, saudara. Nah, 10 dia. Jadi dia 7 dan 10. Ini kan tadi pilar kan, pilar Al-Quran. Jadi dua pilar Al-Quran itu menjadi 4 pilar Al-Quran. Nah, Anda lihat nih tadi nih. Sudut Nuh di sini.
Sekarang surat Nuh itu juga di sini nih. Maka ini dikatakan sudut Nuh. Nah, inilah kapal Nuh. Nah, di Gunung Padang itu kapal ini di sudut Nuh. Makanya saya bilang ini kapal Nuh generasi kedua. Sudut Nuh. Itu pintunya di sana. Nah, gimana coba? Ya. Itu dia 70 aula 3 dimensi. Ternyata ini alwah. Nah, alwah. Dan kami bawa dia Nuh atas zati alwah. Jadi Nuh pun dibawa dengan alwah. Oh, sama istilahnya. Al-Quran itu di dalam alwah. Nah, ini ada alwah ini kan. Alwah. Kemudian di dalam silsilah yang panjangnya 70 hasta, maka masukkan dia. Ada kata-kata 70 di dalam Al-Quran. Silsilah. Nah, silsilah itu kan kromosom, saudara. Hai bumi, telanlah airmu. Hai langit, berhentilah. Dan surutlah air dan bereslah urusan dan kapalmu mendarat di bukit Judi. Dan dikatakan kebinasaan atas kaum yang zalim. Ini di 44, saudara. Di kapal Nuh itu berangkat. Kemudian kami akan potong darinya al-watin. Jadi al-watin itu 46. Kromosom 23 pasang. Nah, ini dia. Ini dia. TAGC nih. Nah, ini dia. Ini 4. 4 dia kan? TAGC. Jadi itu TAGC. Empat dia. Kemudian di dalam silsilah yang panjangnya 70 hasta, maka masukkan dia. 7 kali 10, 70. Nah, ini yang dikatakan ladang kebangkitan. Kenapa TAGC itu bergabung jadi manusia? Ladang TAGC. Ingatlah hari yang dia panggil kamu, maka kamu akan memperkenalkan karakter hamdunya. Dan kamu merasa bahwa kamu tidak tinggal melainkan sebentar. Nah, itu ada di Gunung Padang. Daerah 1, Gunung Padang. Jadi nanti manusia bangkit dari sini. Maksudnya miniaturnya. Nah, manusia itu kan TAGC. Ngalah hari yang kamu memperkenalkan karakter hamdunya. Artinya kebangkitan itu tidak hamid. Peristiwa hamdu. Nah, inilah miniatur ladang kebangkitan. Nah, Ajedasu. Ya, ladang kebangkitan. Ladang TAGC. Nah, ini bersifat aksioma. 56 di sini. Karena 55 dia perlu di teras 5. Karena dia akan dipertukarkan dengan bangun Y. Nah, sempurna Al-Quran menjelaskan Gunung Padang.
Akibatnya terjadi bentuk seimbang nih. 55 itu di sini. Jadi 56 memang ke sini kan. Dan kamu jadi 3 golongan. Nah, di 56 dibilang. Maka penghuni kanan, siapa itu penghuni kanan? Dan penghuni kiri, siapa itu penghuni kiri? Dan orang yang terdahulu, yaitu orang-orang yang didahulukan. Nah, ini yang dikatakan sabikun. Nah, kalau orang sebelah kanan itu dia lewat sini, pintunya ini. Nah, ini benteng Al-Araf, dia diucapkan salam oleh orang yang di sini, orang di benteng ini, dan dia masuk surga. Sedangkan orang-orang yang didahulukan, dia ke sana. Sabikun. Nah, mereka sama-sama bangkit di ladang kebangkitan, kan itu persoalannya. Jadi gimana orang didahulukan itu bagaimana? Makanya perlu ada kapal di sini kan. Ada semacam piring terbang di sini kan. Bagaimana melegitimasi itu? Itulah kapal Nabi Nuh. Dan berlomba-lombalah kepada pengembalian. Nah, kalau dulu itu kan pengampunan, pengembalian dari Rabb kamu kemana? Ke surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi di langit pun juga ada juga surga. Nah, tapi orang yang didahulukan diberangkatkan ke langit sana. Orang-orang yang berbakti. Nah, jadi teras satu itu penukarannya 96 dengan 114. Sehingga di sini agak tinggi dia kan. Nah, tinggi sebelah dia. Nah, inilah pintu ke surga. Ini pintunya ladang kebangkitan. Jadi di aula Gunung Padang itu ada 2 pintu. Pintu yang utama ini, pintu yang di samping ini. Tapi ini tinggi sebelah. Pilar Al-Quran bilang tinggi sebelah dia karena udah dipertukarkan. Nah, ini dia 96, tinggi sebelah. Ya, Anda bisa memahami mengapa ini tinggi sebelah aja, kan udah hebat itu. Tapi Anda tidak pernah paham kenapa ini tinggi sebelah. Kalau tidak dengan pilar Al-Quran. Nah, itu dia. Tinggi sebelah. Pintu ke surga. Karena orang yang sudah dibangkitkan ke sini keluar dari sini. Nah, dia lewat sini. Sebenarnya benteng Al-Araf itu ini. Karena surah Al-Araf kan di sini. Nah, ini batu gamelannya. Nah, itu ceritanya. Tapi ditransformasi ke sini, jadi gunung masjid. Itu ladang kebangkitan. Nah, jadi yang sabikun ke sini. Itulah gunanya fenomena sudut Nuh. Itulah gunanya kapal Nuh tadi. Ya kalau nggak ada kapal Nuh, nggak ada sudut Nuh, dari mana ujung-ujung ada pesawat di sini kan, pesawat gitu. Ini sempurna pemberian penjelasannya. Ya, ini pesertanya. Penyaksi kuliah keempat ini dia. Artinya sudah disampaikan kepada mereka. Ya, lebih dari 12 kan lebih banyak dari Bani Israel. Lebih banyak dari muridnya Nabi Isa. Aula 3D. Nah, bagian pertama itu kan mengenalkan hamdul dan super hamdul. Sama yang dengerin dulu ini dia. Syuhada. Nah,
Nabi Ibrahim itu bertanyanya spektakuler, saudara. Sejak zaman Nabi Adam, itu belum ada yang bertanya seperti ini. Lihatkan kepadaku, bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Ini soal kebangkitan. Ya, sejak zaman Nabi Adam, belum ada yang bertanya seperti ini. Lihatkan kepadaku, arini, kaifa, bagaimana. Tuhyi, engkau menghidupkan yang telah mati. Nah, Allah bilang, tangkap 4 ekor burung. Nah, waktu disuruh tangkap 4 ekor burung, ya Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na kan. Dia tuh nggak perlu bertanya kenapa harus 4. Nah, pertanyaan saya adalah, zaman Ibrahim ke zaman kita sekarang untuk paham mengapa 4 itu berapa ribu tahun. Anda tahu 4 ini dari mana sekarang? Ini struktur DNA kita. Itu 4, saudara, TA dan GC. 4 jenis. Tapi baru sekarang orang tahu. Zaman Ibrahim mana tahu orang. Jadi bayangkan, Allah telah berpesan tentang kromosom, tentang TAGC sejak zaman Nabi Ibrahim. Tapi Anda nggak ngerti juga. Jadi 27 juta keping. Ini adenin, timin, rumusnya kayak gitu. Ya, guanin, and sitosin. GC. Ya, jadi manusia itu secara notabene itu TAGC, itu 4 huruf aja. Jadi kan perlu eksperimen 4 burung kan, bagaimana 4 ini digabung, kan itu persoalannya. Nah, Anda bisa paham itu. Kuliahnya di mana? Webinar 4. Di webinar 4. Jadi burung itu sudah mewakili TAGC. Itu nggak berapa ribu tahun itu. Ingatlah hari yang dia akan panggil kamu, maka kamu memperkenalkan karakter hamdunya. Kenapa? Karena itu peristiwa hamdu TAGC. Bukan hamid, bukan seperti tongkat jadi ular, tidak. Ini kebangkitan, dia prosesnya proses hamdu. Seperti biji yang tumbuh itu juga. Itu yang mau dipesankan. Kemudian panggillah mereka, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, ia datang kepadamu dengan berusaha. Datang burung itu ke Nabi Ibrahim. Nah, itu adalah simulasi penggabungan TAGC. Memperkenankan karakter hamdu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan berusaha. Ekspresinya seperti ini. Burung datang ini. Tapi Nabi Ibrahim kan cukup 4, nggak usah sampai 27 juta burung. Kalau sampai 27 juta burung, jangan ntar orang Nabi Ibrahim. Tapi Allah mengekspresikan 27 juta itu dengan belalang.
khusuk pemandangan mereka, mereka akan keluar dari ladang kebangkitan, bukan kubur, saudara. Ajdatu di sini adalah ladang kebangkitan. Seperti sesungguhnya mereka belalang bertaburan. Nah, ini yang ekspresi 27 jutanya. Nah, ini ada filmnya. Dan ada kejadiannya di bumi belalang tuh banyak. Di zaman Firaun juga ada belalang. Bumi kita banyak diserang belalang. Untuk apa? Ya, supaya BBC bisa bikin filmnya. Ini kan kuliah University. Mereka keluar dari ladang kebangkitan seperti sesungguhnya mereka belalang yang bertaburan. Dahsyat, saudara. Ayat Al-Quran. Bukan dongeng. Bukan dikarang-karang. Bagaimana Anda mengekspresikan belalang? Itu filmnya. Seperti itu nanti kita bangkit. Ingatlah hari yang Dia akan panggil kamu. Maka kamu memperkenalkan karakter hamdunya. Dan kamu merasa bahwa kamu tidak tinggal melainkan sebentar. Ya, penggabungan TAGC. Itulah katakan Ibrahim. Dan ketika berkata Ibrahim, Rabbi, lihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Arini kaifa tuhyil mauta. Belum ada yang nanya ini. Di university itu yang murid yang bertanya ini cuma Ibrahim. Bayangkan sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam kan angkatan pertama di university. Allah ngajar dia nama-nama. Nah, sampai ke angkatannya Ibrahim, muridnya yang bernama Ibrahim nanyanya seperti ini. Keren kan, saudara? Nah, kita ini angkatan keberapa? Maka saya tanya, berapa ribu tahun untuk Anda bisa memahami tempat? Saya bilang itu 6.000 tahun. Penggabungan TAGC. Ribu tahun baru Anda tahu bahwa 4 burung itu mewakili TAGC. Kuliah ditunda sampai Ibrahim tua. Keren kan? Kuliahnya ditunda. Kata dosennya, kuliah saya tunda. Tunggu kamu tua dulu. Nah, Ibrahim pasti nggak ngerti kan. Kok ditunda kuliahnya? Ya pokoknya kamu harus tua dulu. Itu kira-kira. Ini luar biasa kan. Nah, waktu dia sudah tua, malaikat itu disuruh singgah ke rumahnya Ibrahim. Waktu itu dia sudah tua. Padahal malaikat itu tugasnya menghancurkan negeri Lot. Nah, singgah dia ke sana. Dan itu peristiwa yang menyeramkan. Ada 3 orang malaikat kekar-kekar. Kayak intel. Rambutnya. Ini kayak Lexus. Kalau zaman saya ini Lexus. Kop kantik. Intel. Serem, saudara. Nggak ada hansip waktu itu. Datang dia menjelang maghrib. Nah, ini menjadi trending topik dalam Al-Quran. Anda nggak tahu. Anda baca Quran, apa yang Anda baca? Anda tidak tahu bahwa ini trending topik.
cerita yang seru ini. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu Ibrahim. Itu dibikin mudah, saudara, 15:51. 15:51. Ayat Al-Quran. Nah, kemudian diulang lagi di 51. 51:24. Sudahkah datang kepadamu kabar tamu Ibrahim sebagai orang yang berbeda? Bukan orang yang mulia di sini. Berbeda dia karena nggak dikenal dia. Orang asing dia. Nabi Ibrahim bilang, ini kamu ini beda sekali. Aku nggak pernah lihat ada orang seperti kamu di sini, sebelah sini. Dan sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim dengan kabar gembira. Sambil mereka berkata, salam. Ia jawab, salam. Maka tidak lama ia bawa kepala anak sapi yang dipanggang. Nabi Ibrahim kalau kedatangan tamu, yang namanya tamu pada zaman itu pasti kelaparan. Tamu langsung dikasih makan, karena dia udah berjalan jauh nggak makan. Itu udah tradisi di situ. Kalau ada tamu, kasih makan dia. Orang yang dalam perjalanan itu kelaparan. Itu ceritanya. Makanya suka kalau ketemu orang kan zaman dulu udah makan. Nah, padahal itu sapaan aja kalau sekarang. Udah makan. Kalau di tempat lain, apa kabar? Nah, karena susahnya kabar waktu itu. Udah makan. Maka ketika ia lihat tangan mereka tidak sampai kepadanya. Anda bisa bayangkan. Malaikat itu pura-pura ngambil. Tapi tidak lihat Nabi Ibrahim. Gak sampai kawannya tangannya dari mereka. Mereka berkata, jangan takut. Ia heran kepada mereka dan ia merasa takut. Bayangkan. Nabi Ibrahim udah tua segitu, belum pernah ketemu malaikat. Nabi Muhammad SAW kan waktu ketemu malaikat kan juga ketakutan. Waktu umur 40 ketemu di Gua Hira itu kan, ngikutin dia terus takut. Tapi udah lama-lama kata Nabi, aku rindu mau ketemu Jibril. Luar biasa kan. Jadi Nabi Ibrahim udah tua begitu, belum pernah ketemu malaikat. Mereka berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Wah, baru tahu Nabi Ibrahim, rupanya ini utusan Tuhan ini. Ini malaikat ini. Tapi yang perlu Anda catat, tangan mereka tidak sampai kepadanya. Dan istrinya berdiri lalu tertawa, lantas kami kabarkan kepadanya karakter Ishak. Dan sesudah Ishak Yakub. Ayah berkata, ya wailata, apakah aku ini bisa beranak, padahal aku sudah tua. Kata tua ini saudara. Dan ini suamiku sudah tua. Bayangkan. Kuliah itu ditunda sampai Ibrahim tua. Sesungguhnya ini satu hal yang ajaib. Kenapa? Jawabnya Hamidun Majid. Hamid. Mau dipesankan Hamid, saudara. Apakah engkau merasa heran tentang urusan Allah? Rahmat. Nah, disinilah keluarga itu mendapat rahmat dan barokah. Rahmat Allah dan barokahnya atas kamu. Hai ahli rumah ini. Jadi untuk mengkamuskan kata Hamid itu, keluarga ini sudah dapat rahmat dan barokah. Yang selalu kita baca pada tahiyat akhir
Tapi kita tidak pernah tahu kapan kejadiannya itu. Di sini. Hamid. Apa itu Hamid? Jadi malaikat itu datang hanya untuk membawa pesan. Pesan apa? Hamid. Kepada siapa? Kepada kita. Yang membaca Al-Quran dengan benar. Kepada kita. Oh, Hamid itu. Bukan Hamdu. Nah, itulah perlu kata super hamdu. Jadi Hamid itu dulu kan terpuji. Saya ganti jadi super hamdu. Hamdu ya hamdu aja. Nggak usah hamdu diartikan puji. Nah, ini hamdu, saudara. Nah, ini orang muda. Nah, telur, ada telur. Nah, telurnya bertemu dengan ini rumah pertama. Nah, ini jemaah umrohnya. Nah, ini hamdu, saudara. Tapi kalau dia sudah tua, tidak ada itu telur. Suaminya sudah tua, tidak ada itu spermatozoa. Lep kok bisa jadi manusia? Nah, itu Hamid. Super hamdu. Super hamdu, Hamid. Itu yang mau dikasih tahu. Jadi, bukan hamdu, bukan. Itu super hamdu. Kalau hamdu itu tadi, yang burung tadi harus bergabung, kebangkitan kita itu hamdu. Tapi kalau ini, super hamdu. Nah, ini hamdu pelajarannya. Jadi waktu Nabi Ibrahim muda itu pelajarannya hamdu. Hamdu dan super hamdu. Selesai dalam kuliahnya, selesai di zaman Nabi Ibrahim. Ya. Dan kami hidupkan dengan karakternya negeri yang mati. Seperti itu kamu dibangkitkan. Ya, makanya nah, kita dibangkitkan itu seperti itu. Hamdu kan. Biji jadi tumbuhan itu. Hamdu. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan dia hidupkan bumi sudah matinya. Seperti itu kamu dikeluarkan. Kepunyaan adalah semua hamdu di langit dan bumi. Dan di waktu petang dan ketika kamu bertengah hari. Dan dia hidupkan bumi sudah matinya. Seperti itu kamu dikeluarkan. Maka perhatikanlah kepada bekas-bekas pengaturan Allah bagaimana dihidupkan bumi setelah matinya. Sesungguhnya itu sungguh dia yang akan menghidupkan orang yang telah mati. Dan di atas setiap sesuatu berkuasa. Itu Anda lihat nih, negeri mati ini nanti keluar. Keluar tumbuh-tumbuhan di sini hijau dia. Nah. Itu hamdu. Bumi kemudian menghijau. Ya, semua hamdu kepunyaan Allah. Itu ini katakan alhamdulillah. Ini hamdu. Jadi telur burung jadi burung, hamdu. Kemudian kuliah itu ditunda. Menunggu zaman Musa. Berapa ratus tahun. Kenapa? Karena Nabi Musa padat pengalaman super hamdu.
telur jadi ular, hamdu. Tapi tongkat jadi ular, nah, ini telur ular jadi ular, hamdu nih. Tapi tongkat jadi ular, superhamdu. Nah, itu yang dikatakan hamid. Tongkat jadi ular. Superhamdu. Maka itu Nabi Musa yang mengatakan Allah kaya superhamdu, kaya hamid. Nabi Musa yang mengatakan Allah itu ghaniyun hamid. Makanya kuliahnya harus ditunda supaya lebih jelas. Ya ditunda mungkin S2. S1-nya di zaman Ibrahim, S2-nya di zaman Nabi Musa. Oh, rupanya kaya ya. Allah tuh kaya superhamdu ya. Nah, itulah yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Hanya Nabi Musa yang bisa mengatakan ghaniyun hamid. Kalau Nabi Sulaiman mengatakan ghaniyun karim. Karena dia memang kaya juga. Ini luar biasa. Fa innallaha laghaniyun hamid. Pakai kata sungguh lagi. Laghaniyun hamid. Sungguh kaya hamid. Kaya superhamdu. Dan itu pengalaman Nabi Musa. Superhamdu semua. Mana dan sawah turun dari langit. Anda bisa bayangkan. Jadi hujan ikan di Australia itu hamid, saudara. Superhamdu. Hujan kodok di Jepang. Superhamdu. Anda tidak usah bahas secara ilmiah. Secara ilmiah itu hamdu. Hujan darah di Kerala, India. Hamid. Superhamdu. Banyak kejadian superhamdu di bumi. Karena Allah kaya superhamdu. Nah, kemudian itu yang laut tergulung. Dipisahkan laut itu tergulung. Nah, itu superhamdu. Superhamdu. Jadi pada suhuf Ibrahim dan Musa disempurnakanlah kamus hamdu dan superhamdu. Nah, makanya dikatakan suhuf Ibrahim dan Musa. Kuliah ditunda sampai ditemukan ladang kebangkitan di Gunung Padang. Nah, gitu kan. Ditunda lagi. Nah, ini S3. Ya, berapa ribu tahun? 3.000 tahun zaman Musa ke XGP 2. Ini dia miniatur ladang kebangkitan di Gunung Padang. Aula 3D Pilar Al-Quran.